Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi. Yang saya hormati Bapak Dr. Mukhtarida SPD MSI. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Fortifikasi tepung nipah dalam pembuatan mie kering sebagai resisten start. Potensi dan pemanfaatan buah nipah di Indonesia. Buah nipah sendiri telah banyak dimanfaatkan di Indonesia maupun secara tradisional maupun secara modern. Buah nipah sendiri memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya pangan. Potensi pemanfaatan sebagai bahan pangan telah banyak dilakukan, seperti misalnya pembuatan tepung, pembuatan gula. Bagaimana potensi mie kering dengan fortifikasi tepung nipah? Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana produksi mie kering yang difortifikasikan dengan tepung nipah. Yang kedua, bagaimana karakteristik kimia dan serat pangan pada mie kering yang difortifikasikan dengan tepung nipah. Dan yang ketiga, bagaimana penerimaan mie kering yang difortifikasikan dengan tepung nipah. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, memproduksi mie kering yang difortifikasikan dengan tepung nipah. Yang kedua, mengkaji karakteristik kimia dan serat pangan mie kering yang difortifikasikan dengan tepung nipah. Dan yang ketiga, mengkaji penerimaan hedonik mie kering yang difortifikasikan dengan tepung nipah. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menciptakan mie kering yang memiliki kandungan gizi yang baik dikonsumsi oleh masyarakat, serta memiliki kandungan yang bagus sebagai makanan alternatif untuk peningkatan gizi di Indonesia. Selanjutnya, mie kering dengan fortifikasi tepung nipah bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes dan obesitas, dikarenakan padi resisten atau resisten start dapat secara efektif mengendalikan berat badan dan menunda lonjakan gula sambil memberikan manfaat fisiologis lainnya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2025. Proses pembuatan tepung, pembuatan mie kering, analisis kadar air, analisis kadar abu, analisis protein dan serat pangan, lalu karbohidrat, dan analisis hedonik akan dilaksanakan di Laboratorium Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teguh Umar di Aceh Barat. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini. Tahapan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, persiapan bahan sesuai formulasi, kemudian pencampuran bahan untuk adonan. Di pencampuran bahan untuk adonan bisa ditambahkan garam, air, dan telur secukupnya. Setelah pembuatan adonan, dilakukan pengadukan sehingga merata, kemudian pembentukan lembaran atau sheeting, kemudian pemotongan lembaran, dan selanjutnya perebusan dan pengeringan. Maka jadilah mie kering. Dari mie kering tersebut akan diuji serat pangan, kadar air, kadar abu, uji protein, uji karbohidrat, dan uji hedonik. Untuk pengujian tepung untuk serat pangan mengikuti paduan pada AOAC 1995. Untuk uji organoleptik hedonik mengikuti paduan pada SNI 012346/2006. Yang mana parameter yang diuji yaitu warna, aroma, tekstur, dan rasa. Selanjutnya untuk uji proksimat, kadar air mengikuti SNI 2011. Untuk kadar abu mengikuti paduan SNI 3751/2018. Untuk kadar protein SNI 012973/2011. Kemudian ada uji karbohidrat dan uji kadar lemak. Data yang telah didapatkan kemudian ditabulasi menggunakan mikroskop Excel, serat pangan, kandungan air, kadar abu, kadar protein, dianalisis menggunakan one way ANOVA, dan data organoleptik, hedonik, dan analisis menggunakan Kruskal-Wallis. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.